Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadirin jamaah majelis syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan berbagai nikmat, terutama yang terbesar tentunya adalah kenikmatan kita masih istiqomah ya dalam menjalankan dan memegang syariat Islam ini serta berupaya untuk memperjuangkan agar syariat Islam kembali tegak dalam seluruh aspek kehidupan. Pada kesempatan malam ini kita seperti biasa membahas ya kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah, dan pada pertemuan yang ke-6 atau edisi ke-6 kali ini kita masih membahas di sumber pendapatan Baitul Mal yang ke-5 ya, yang keempat, sorry. Yang keempat yaitu kepemilikan umum. Baik, langsung saja saya mohon izin untuk share. Jadi pada kesempatan malam ini kita akan membahas ya di edisi yang ke-6 atau pertemuan yang ke-6 bedah kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah dengan topik bahasan yang kita fokuskan pada kesempatan malam ini yaitu terkait dengan sumber keempat dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau Baitul Mal, yaitu milik umum. Ada 3 poin yang dibahas di bab ini ya. Yang pertama terkait dengan pengertian dan jenis dari kepemilikan umum. Yang kedua pendapatan dan pemanfaatannya. Dan yang ketiga hima atas milik umum. Nah, mudah-mudahan bisa kita selesaikan ketiga-tiganya. Kalau enggak mungkin nanti diulas di bagian terakhir terkait dengan hima. Itu beberapa dalil yang belum sempat saya bikin PPT-nya gitu kan. Baik, kita lihat sekarang yang poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang disebut dengan milik umum? Kalau kita lihat milik umum ya, eh, didefinisikan al-a'yan. Nah, ini ya. Al-a'yan allati ya. Kenapa enggak? Jadi yang apaan? Kenapa ini loncat? Ya. Baik. Yang pertama definisi tadi ya, yang terkait dengan harta milik umum itu adalah ya eh, al-a'yan ya, harta atau benda ya. Benda yang syari ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan milkiyataha kepemilikannya ya. Itu li jamaatil muslimin, untuk seluruh jamaah kaum muslimin ya. Waja'alaha, dan menjadikan mereka menjadikannya mustarikah, berserikat atau bersama-sama di antara mereka. Jadi milik umum itu adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh syar'i, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bagi seluruh kaum muslimin, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama mereka, bersama kaum muslimin. Wa abaha lil afrodi ayan tafa'u, dibolehkan bagi individu untuk memanfaatkannya
minha dari barang tersebut, wa mana'ahu min tamlikiha, akan tapi tidak boleh atau melarang memilikinya secara pribadi, yaitu kaitannya dengan sumbernya. Ini definisi milik umum ya, yang diambil dari kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Nah, apa saja milik umum ini? Sebenarnya sudah kita pernah bahas rinci juga, saya kira di episode keberapa, saya lupa, di sistem ekonomi Islam. Intinya ada 3 karakteristik milik umum ini. Yang pertama itu adalah barang yang memang menjadi kebutuhan umum. Apa itu barang yang menjadi kebutuhan umum? Nanti kita lihat satu persatu ya. Intinya adalah sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya contohkan di sini, salah satu contohnya itu adalah ini padang gembala ya. Padang gembala, lapangan ya, umum gitu kan. Yang ini kemudian menjadi kebutuhan bersama bagi kaum muslimin dan itu menjadi kategori milik umum. Kemudian yang kedua, yang masuk dalam kategori ya milik umum itu adalah barang yang secara karakteristik memang tidak dapat dimiliki oleh individu, gitu kan. Nah, ini contohnya harusnya kecil ini. Nah, jalan ya kan. Jadi harta-harta yang memang secara karakteristik ya itu dilarang atau tidak memungkinkan dimiliki oleh individu, gitu kan. Contohnya jalan ya kan. Jalan, laut ya kan, sungai itu adalah secara karakteristik memang tidak mungkin kemudian dimiliki oleh individu. Nah, yang terakhir itu adalah jumlah tambang dalam jumlah yang besar. Ya, diulas lagi nanti masing-masing contoh. Jadi yang ketiga ini adalah barang tambang atau sumber alam yang jumlahnya tidak terbatas. Ini contohnya Freeport yang selama ini menjadi fenomenal di Indonesia karena sebenarnya ini merupakan lambang penjajahan ekonomi itu kan. Sumber daya alam kita yang begitu melimpah ruah itu kemudian dikuasai atau dieksploitasi oleh swasta bahkan oleh orang-orang asing yaitu dari Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah bentuk ya contoh nyata penjajahan ekonomi di mana kita memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah ruah, emas dalam contoh ini di Papua, tapi ternyata kita tidak menikmati. Bahkan ironisnya kemarin minggu lalu kita dapat kabar beberapa orang masyarakat Papua itu mati kelaparan. Nauzubillah min dzalik. Jadi di tengah kekayaan alam yang luar biasa, emas yang sangat kemudian banyak dikeruk oleh perusahaan asing Amerika Serikat, sementara masyarakatnya, rakyatnya ada, bahkan sering kita temukan mereka kekurangan gizi, bahkan kemudian mati kelaparan. Nauzubillah min dzalik. Ini dampak nyata ketika milik umum, sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum itu tidak dikelola sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat satu persatu apa sih yang disebut dengan uh, milik umum ini ya. Ya, jenis yang pertama ya. Jenis yang pertama ini adalah tadi kita lihat marofikul jamaah ya, marofikul jamaah gitu kan. Jadi marofikul jamaah itu kalau kita lihat definisi dari marofikul jamaah tadi ya. Marofikul amah lil jamaah allati la tastagni anha fi hayatiha yaumiyah wa tatafariqu inda faqadaha kalma. Jadi sarana umum untuk seluruh kaum muslim yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari yang jika tidak ada menyebabkan perpecahan, kalmai seperti air itu kan. Jadi ini adalah kebutuhan mutlak yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ya, kebutuhan jamaah. Kalau itu dimonopoli oleh seseorang, maka akan terjadi kekacauan, perpecahan. Kalaupun tidak terjadi kekacauan, karena sebenarnya tekanan, kan. Jadi di daerah saya itu ada sumber mata air, ya. Daerah saya itu daerah Subang, salah satu kota di Jawa Barat. Di situ ada salah satu sumber mata air yang cukup besar. Awalnya itu ya petani bebas memiliki itu kan, bebas menggunakan, maaf, karena memang muncul dari
milik umum tadi sebenarnya, tapi tiba-tiba sumber mata air tersebut kemudian dimonopoli oleh salah satu perusahaan asing ya, asing swasta itu kan. Dan akhirnya apa? Ya, petani kesulitan untuk mendapatkan air karena sudah dimonopoli oleh perusahaan tersebut. Di lahan di sekitar situ dibeli itu kan karena memang luar biasa sumber mata airnya, menjadi salah satu tempat tempat pengambilan. Jadi tiap hari itu puluhan truk besar ya air minum itu dijual ya oleh salah satu perusahaan milik Prancis gitu kan. Nah, sementara petani yang kemudian awalnya dia mudah mendapatkan air karena airnya dimonopoli oleh swasta tadi, akhirnya mereka banyak yang kekeringan, sulit untuk mendapatkan air. Pernah itu kemudian protes gitu kan, demonstrasi. Ya tapi tadi karena pengusaha ini di backup oleh aparat, ya kan, akhirnya ya perusahaan yang dimenangkan, ya kan. Sementara petani yang tadinya kemudian mendapatkan air dengan mudah, sekarang harus sulit. Ini contohnya kan. Jadi akan terjadi kekacauan, kalaupun sebenarnya diam, sebenarnya itu api dalam sekam, gitu kan. Kenapa? Karena masyarakat ngegerumel, gitu kan, ketika ini dimonopoli. Belum kalau harus membeli dengan harga yang sangat mahal, gitu kan. Satu botol air mineral, kalau kita lihat sekarang, gitu kan, ini contoh ya, ketika kemudian diserahkan kepada swasta, dimonopoli oleh swasta, mereka lah yang kemudian menikmati keuntungannya yang luar biasa, itu kan. Nah, sementara rakyat harus membeli dengan harga yang sangat mahal. Nah, ini yang terkait dengan tadi ya, marofikil jamaah. eh, Salah satu contohnya di sini adalah air. Nah, apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa marofikil jamaah itu merupakan milik umum, nanti haram pengelolaannya diserahkan kepada swasta? Dalam ada 3 hadis yang sebenarnya hampir sama itu kan, hampir sama redaksinya, cuman dari jalur yang berbeda ya. Yang pertama ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, al-muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kalai wanar. Redaksi yang lain ada yang menggunakan anasu syuraka'u fis salasin al-ma'u wal kala'u wanar. Ada lagi redaksi yang lain, qala salasu la yamna'na al-ma' wal kala'u wanar. Atau ada hadis yang lain, ada sedikit berbeda ya. Ini diriwayatkan kamaruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qaluhu al-muslimu akhul muslim yas'ahuma al-ma' wasyajara. Muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain, mereka bersama-sama memiliki air dan pepohonan. Nah, ini adalah beberapa hadis yang hampir senada walaupun dengan redaksi yang agak sedikit berbeda, yang menunjukkan bahwa di situ ada 3 ya yang disebutkan dalam hadis ini yang masuk dalam kategori umum, milik umum. Kenapa? Karena secara karakteristik memang sulit dimiliki oleh ini fasilitas umum ya kan, yang dibutuhkan oleh semua itu kan. Yang disebutkan dalam hadis ini 3. Yang pertama adalah alma, yaitu air. Yang kedua kala, itu kan hutan padang gembala. Yang ketiga anar, api atau sumber energi. Dalam riwayat lain ada tambahan hadis wasamanuhu haramun ya. Menjualnya atau mengambil keuntungan dari pengelolaan ini ya kan, menyerahkan ke swasta maksudnya, saman itu tadi itu adalah haram ya. Nah, ini dalil yang terkait dengan harta milik umum dari kategori yang pertama, yang itu merupakan sarana umum atau marofikul jamaah. Nah, apakah dari hadis ini kita bisa memahami, bisa dipahami hanya 3 jenis saja? Ternyata tidak itu kan. Kalau kita lihat dari hadis tersebut bahwa harta yang masuk dalam kategori milik umum itu bukan hanya 3 itu. Bukan hanya sekedar alma wal kala wanar. Ini menarik memang kalau kita membaca dalam kaidah fikih ya, pemahaman fikih atau usul fikih atau bahasa Arab dari hadis ini. Hadis ini menggunakan ismul jamid, nama alif lam ya. Jadi bukan isim mausuf gitu kan. Ya. Awalnya itu kan. Karena kalau nggak jeli ini agak agak memang memerlukan kecemerlangan. Disinilah saya lihat Syekh Taqiyuddin Anabhani ya di sistem ekonomi Islam atau Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ini
menemukan bahwa di situ ternyata walaupun isim jamin itu ada ilat, ya kan? Karena di situ menggunakan kaidah alma alkala anar. Kalau dalam bahasa Arab itu makrifat, ya kan? Jadi khas. Tapi ternyata bukan hanya artinya walaupun itu makrifat, ternyata itu bukan hanya itu, ya. Tapi ternyata di situ adalah ada ilat, ya, ada sifat, ya, yang terkandung ke dalam tiga al-ma'kala anar tadi, yaitu apa? Sifatnya, karakteristiknya sebagai sarana milik umum. Ya. Nah, kenapa kemudian kita bisa memahami ada ilat di dalamnya, sehingga semua yang masuk dalam kategori sarana milik umum itu menjadi milik umum, itu kan? Karena ada korinahnya. Korinahnya itu adalah hadis yang lain. Jadi Rasulullah misalnya telah membiarkan orang-orang di Khaybar dan orang-orang di Taif memiliki sumur secara pribadi. Nah, berarti sumur itu kan air kan? Nah, dari sini kemudian ketika kita gabungkan dua hadis tadi, hadis yang pertama terkait dengan yang as-suraka tadi, al-muslimuna suraka'u fi salasin fil ma'i wal kali wanar. Hadis yang kedua, Rasulullah kemudian membiarkan orang-orang Khaybar dan Taif memiliki sumur secara pribadi. Maka dari kedua hadis ini kemudian ternyata di situ ada ilat. Kenapa terkandung ada ilat? Ternyata air itu boleh dimiliki secara pribadi. Sumur itu boleh dimiliki secara pribadi kalau itu kecil, ya kan? Nah, maka kemudian ilatnya kemudian ditemukan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab Sistem Ekonomi Islam atau dalam Al-Amwal fi Daulahil Lafah karya Syekh Abdul Qadir Zalum. Ada ilatnya itu apa? Ilat tiga jenis tadi itu kemudian menjadi milik umum itu karena posisinya sebagai sarana umum. Maka kalau ketiga posisi tadi, air, api, itu kan, atau hutan, gitu kan, yang itu bukan merupakan sarana umum, maka boleh dimiliki secara individu. Ya, contohnya apa? Tadi ini sumber air, ya, sumur yang kecil itu boleh dimiliki secara individu. Jadi kalau kita di rumah punya sumber air, ya, mata air, ya itu milik kita, itu kan. Dan orang kalau mau ngambil itu harus izin kepada kita. Nah, beda kalau sumber mata air yang besar, itu kan, ya, seperti sungai, ya, laut atau sumber mata air yang besar yang lainnya, itu kan, ya, seperti ada di danau atau juga ada air terjun misalnya, yang di situ kemudian juga ada mata airnya. Nah, kalau yang besar-besar seperti itu tidak usah izin, kan, karena itu adalah milik umum, itu kan. Walaupun tentu dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keamanan bagi masyarakat yang lain, pengguna yang lainnya. Nah, ini yang pertama, ya, karakteristik milik umum yang masuk dalam kategori sarana umum berdasarkan hadis. Nah, dari situlah kita bisa melihat, ya, bukan hanya tiga ini aja. Pokoknya yang masuk dalam kategori tiga ini, yang mirip dengan tiga ini maksudnya, yaitu sebagai sarana umum, maka itu adalah menjadi milik umum. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, milik umum itu dijelaskan dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu adalah al-a'yan allati takunu tabi'ah takwiniha, ya. Takwiniha, ya. Tamna'u ikhtisasil afrod bihiyajatiha. Jadi harta yang secara keadaan asalnya atau karakteristiknya, tabi'iyah itu karakteristik takwiniha, karakteristik pembentukannya memang melarang, menghalangi seseorang untuk memilikinya. Jadi nggak mungkin lah itu dimiliki secara individu itu kan. Karena apa? Karena ya nggak mungkin itu kan secara karakteristik. Contohnya apa? Kalau kita lihat dalam hadis ini adalah mina gitu kan. Jadi mina dalam salah satu hadis Rasul menyatakan mina munahun man sabako, ya. Mina itu adalah milik orang yang lebih dahulu sampai di sana, gitu kan. Nah, hadis ini sebenarnya jawaban ketika ada pertanyaan dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka mau mendirikan semacam rumah permanen di Mina untuk Rasulullah, gitu kan. Ya, kata Rasulullah tidak, jangan, ya kan. Mina munahun man sabako. Mina milik orang-orang yang lebih dahulu sampai. Nah, ini menunjukkan bahwa itu tidak ada
monopoli, ya. Pokoknya siapapun kemudian yang duluan datang, ya, itu kemudian dia yang berhak untuk memanfaatkan. Yang sama karakteristiknya seperti masjid, ya. Masjid siapapun yang duluan, ya, ini masuk dalam kategori milik umum masjid. Jadi kalau ada sekarang masjid yang sudah diikrarkan itu masjid, beda dengan musola, ya, masjid umum gitu kan. Maka sebenarnya tidak boleh itu ada larangan untuk masuk situ sampai dikunci orang kemudian tidak melaksanakan sholat misalnya. Ini adalah penyimpangan, ya kan, penyimpangan dari konsep kepemilikan umum. Kemudian yang masuk juga dalam kategori yang mirip, ya, secara karakteristik itu tidak boleh dimiliki oleh individu itu jalan, ya. Dalam dua hadis yang terakhir yang ada di sini itu disebutkan Rasul menyatakan menjauhkan duri dari jalan umum itu adalah sedekah. Artinya di sini kita melihat bahwa torik itu milik bersama, sehingga harus dijaga secara bersama, dan orang yang kemudian membersihkan duri di tengah jalan itu dianggap sedekah. Diperjelas lagi dengan hadis yang lain di mana Rasulullah SAW bersabda, "Faqala wa iyyakum wa julus fit thariqat." Ya. Kalian semua dilarang, ya, duduk-duduk di jalan umum tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil tentang keberadaan benda yang karakteristiknya memang tidak mungkin kemudian dimiliki oleh individu, ya. Hampir sama sebenarnya dengan poin yang pertama, cuman kalau ini dari sisi karakteristiknya, kalau yang pertama itu dari sisi sifat, ya, sifatnya sebagai sarana umum, ya. Nah, ini ya yang kedua, sehingga kalau kita lihat di sini makna hadis larangan tadi, larangan terkait dengan mina, ya, itu dimiliki oleh individu tertentu. Nah, dalam hadis ini, ya, Rasulullah menyatakan bahwa mina, ya, adalah tempat yang sudah sangat terkenal. Kalau kita lihat, ya, Mina itu tempat yang sangat terkenal di eh, Mekah Al-Mukarramah, jauh, ya, ini salah satu tempat untuk pelaksanaan ibadah haji itu kan. Tempat singgahnya jamaah haji setelah menyelesaikan wukuf di Arafah dengan tujuan untuk melaksanakan syiar-syiar ibadah haji, ya. Seperti melontar jumroh, menyembelih hewan sebagai denda itu kan, atau juga memotong hewan kurban, serta juga ada yang bermalam di Mina, gitu kan. Nah, karena itu siapapun yang duluan, maka berarti dia berhak untuk menempati tetap tempat itu. Nah, yang kedua dari ketiga hadis tersebut, kita melihat bahwa fakta Mina dan fakta jalan, ya, Mina dan juga fakta tentang jalan, maka kita bisa memahami dari situ memang secara jelas bahwa Mina maupun jalan tadi secara karakteristik kondisi asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk menguasai dan memilikinya. Kenapa? Karena kalau dikuasai atau dimiliki oleh seseorang, maka orang lain tidak bisa kemudian menggunakannya, gitu kan. Tidak bisa kemudian memanfaatkannya, itu kan. Padahal itu adalah fasilitas umum yang memang harus dibutuhkan. Hari ini kalau kita lihat penyimpangan berikutnya yang kita saksikan jalan. Sehingga ada jalan tol, harus bayar, nggak boleh masuk gitu kan bagi yang kemudian tidak bayar. Padahal jalan itu adalah milik umum. Harusnya, ya, tidak ada larangan untuk masuk situ. Bahwa mereka membangun tol itu adalah istilahnya itu butuh dana, ya gunakan dana lain. Jangan kemudian menggunakan dana yang berasal dari utang, ya, yang itu kemudian malah mengakibatkan sarana umum itu menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan bagi individu kelompok tertentu. Dan akhirnya ini yang terjadi sekarang, kekacauan kan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini jenis yang kedua, ya, yang masuk dalam kategori ini saya kira banyak juga, termasuk sungai, selat, ya, laut juga. Ini termasuk barang-barang yang masuk dalam kategori ini, ya, yang secara karakteristik memang tidak mungkin kemudian dimiliki oleh individu. Ini nanti pemanfaatannya, kalaupun ada hasil di situ, ya, ya tentu ini untuk menjadi apa istilahnya itu kontribusi negara, ya, peran negara, baik nanti ketika masuk kalau ada pendapatan, ya, misalnya dari laut ada ikan, ya, kemudian dieksploitasi oleh negara juga ikut, individu juga ikut, yaitu menjadi pendapatan bagi negara, gitu kan.
Itu yang kedua ya. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah tambang ya. Tambang. Nah, apa yang tambang yang masuk dalam kategori milik umum ya. Yang ketiga itu adalah tambang ya. Jadi barang tambang ya. Wa al adlan ya. Tambang al-aidu. Ini tambang yang ada kata al-idunya tapi ya, ada kata-kata yang tadi al-aidu ya. Tambang yang tidak terbatas. Tambang yang jumlahnya kemudian besar, alati latan qati'un, yang itu kemudian tidak terputus. Seolah-olah seperti air yang mengalir ya. Sehingga depositnya besar ya. Sehingga seolah-olah itu tidak terbatas saking kemudian melimpahnya. Padahal kenyataannya tetap aja terbatas kan ketika dieksploitasi habis nih. Tapi maksudnya untuk menunjukkan sangat besar itu kan. Sehingga itu tidak boleh kemudian dimiliki oleh individu, masuk dalam kategori milik umum. Dalil terkait dengan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh berbagai sumber ya. Ada Imam Abu Daud atau juga hadis yang lainnya. Nah, kalau di sini diriwayatkan dari Imam Abu Daud ya kan. Bisa juga dari At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi ya. Sahih Muslim juga meriwayatkan terkait dengan ini. Jadi ini berarti di masyhur hadis ini, yaitu ketika kemudian ada salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abyad bin Hamal, meminta kepada Rasulullah agar memberikan tambang garam ya. Tambang garam yang ada menurut Ibnu Al-Mutawakkil itu di daerah Makrib itu kan. Nah, ketika diminta Rasulullah berikan gitu kan. Ya, beri innama kotok tak lahu al-ma'al itu. Ya. Jadi orang itu mengatakan sesungguhnya engkau Rasulullah ya itu sudah memberikan sesuatu yang seperti air mengalir. Nanti mengatakan ya al-ma'u al-idhu ya seperti air mengalir gitu kan. Nah, kemudian Ibnu Al-Mutawakil berkata, nah, lalu Rasulullah bersabda, qala fantaja'ahu minhu. Cabut kembali, ya, ambil kembali pemberian tambang garam tersebut. Nah, ini hadis yang cukup masyhur ya. Jadi Rasul pernah memberikan tambang garam, tapi setelah diketahui bahwa tambang itu depositnya besar, laksana al-mau al-idu, al-ida, ya kan, al-ma'a al-ida atau al-mau al-idu, maka oleh Rasul kemudian ditarik kembali. Nah, ini mengisyaratkan hadis ini dua hal, ya kan. Yang pertama, tambang kalau depositnya kecil itu boleh dimiliki secara individu. Ya. Jadi Rasulullah awalnya memberi, mungkin dikiranya itu depositnya kecil. Nah, maka diperbolehkan itu kan, diserahkan. Tapi ternyata ketika ada sahabat yaitu Ibnu Al-Mutawakil menyampaikan bahwa jumlah depositnya besar, laksana air yang mengalir, maka Rasul kemudian mencabut kembali. Artinya apa? Rasul memahami ini masuk dalam kategori milik umum yang memang haram diserahkan kepada individu tertentu pengelolaannya. Nah, jadi dari hadis tersebut kita bisa memahami yang pertama adalah karena barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas itu merupakan milik umum seluruh rakyat. Maka negara tidak boleh memberikan izin kepada perorangan atau perusahaan untuk memilikinya. Nah, begitu juga ya dalam hadis tersebut, negara tidak boleh mengizinkan perorangan atau perusahaan melakukan eksploitasi untuk menghidupi mereka. Artinya haram diserahkan pengelolaan tambang yang masuk dalam kategori ya ini milik umum ini yang depositnya besar. Kalau kita lihat fakta sekarang seperti Freeport ya atau yang sekarang heboh kita tambang nikel ya yang sampai Cina mendapat untung yang luar biasa ya hasil ekspor dari nikel itu ada kurang lebih 5.100 triliun, ada yang bilang 4.500, ada yang bilang 5.000, tapi itu masuk kas negaranya sangat kecil kan. Bahkan heboh juga kemudian ada selundupan impor dari nikel ini ya
Jadi dalam pandangan Islam ini haram diserahkan kemudian pengelolaannya kepada swasta. Nah, itu saya kira poin yang pertama, pengertian milik umum dan jenis-jenisnya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian eksploitasinya ya. Sorry, ini masih eksploitasi ya sebelum kita pembahasan. Bagaimana eksploitasi barang tambang? Eksploitasi barang tambang ini kalau kita perhatikan ya, itu tergantung bukan tergantung, itu bisa dilakukan dengan dua cara ya. Jadi eksploitasi barang tambang depositnya yang sangat besar tadi sehingga hadis menyebutkan seperti air ya yang mengalir al-mau al-idu, maka itu bisa dilakukan dengan dua skenario ya. Skenario pertama boleh itu kan eh, negara ya mengelola tidak langsung. Jadi yang mengelolanya, yang mengeksploitasinya itu adalah swasta. Nah, jadi di sini yang mengeksploitasinya itu adalah pihak swasta, perorangan atau kelompok. Tapi posisi mereka itu adalah ajir, ya. Bukan posisinya itu sebagai pemilik. Tidak boleh juga skenarionya itu dengan profit sharing ya, bagi hasil. Nggak boleh gitu kan. Ya. Jadi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena memang ada larangan, gitu kan? Larangan untuk diserahkan dengan sistem bagi hasil atau diserahkan pengelolaannya kepada swasta sehingga swasta memiliki hanya misalnya diminta royaltinya aja seperti yang terjadi hari ini, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi ketika diserahkan pada individu atau kelompok yang sifatnya swasta, itu posisi perusahaan swasta atau individu tadi sebagai ajir, sebagai pihak yang kemudian mengelola, tapi mereka dibayar oleh negara diupah, ya. Jadi swasta, perorangan ataupun syirka itu diupah oleh negara untuk mengeksploitasi. Boleh-boleh, gitu kan? Ini yang tidak langsung. Tapi tidak boleh dengan sistem bagi hasil, ya kan? Tidak boleh dengan sistem bagi hasil. Kenapa? Kalau sistem dengan sistem bagi hasil nanti ada yang menjadi milik mereka, gitu kan? Nah ini yang nggak boleh, gitu kan? Karena milik umum tadi. Jadi akhirnya apa? Semua hasil dikuasai oleh negara. Nah hari ini kan kalau kita lihat salah satu problem yang terkait dengan BBM misalnya ya, bahan bakar minyak, karena skenario yang digunakan itulah sharing ya, bagi hasil itu kan, maka ada hasil sebagian eksploitasi minyak itu yang dikuasai oleh swasta. Ya. Dan akhirnya apa? Mereka ya ditambah apalagi ya yang sepenuhnya itu kan dikelola oleh swasta. Ya. Ada juga yang kerjasama dengan BUMN, ya itu dapat sharing. Nah, ini kan mereka akhirnya memonopoli, menguasai itu kan, sehingga masyarakat kemudian disulitkan pada akhirnya itu kan. Nah, jadi walaupun boleh diserahkan pada pihak swasta, tapi posisi pihak swasta tadi sebagai ajir, ya, sehingga dia diupah semua hasil, semua pendapatan yang diperoleh dari tambang yang jumlahnya besar tadi itu masuk kas negara. Atau yang kedua, boleh dan ini lebih diutamakan dieksploitasi langsung oleh negara dengan menggunakan alat dan industri milik negara. Nah ini ya, jadi alat dan industri milik negara, maka perusahaannya pun ini nanti kita lihat ada dua alternatif perusahaannya. Bisa status perusahaannya itu BUMN, bisa status perusahaannya itu adalah badan usaha milik umum. Ya. Nah, tapi kalau dalam kitab Al-Amwal disebutkan lebih utama, lebih afdol ya, perusahaan, alat dan industrinya maksudnya itu adalah harusnya lebih utama itu milik umum. Walaupun boleh aja statusnya milik negara itu kan. Alat dan industri kemudian yang digunakan untuk mengeksploitasi barang tambang tadi. Tapi lebih utama itu adalah milik umum. Kenapa lebih utama milik umum? Dalilnya itu adalah didasarkan kepada kaidah ya, kaidah fikih, kaidah usul fikih terkait dengan industri, di mana ada kaidah ya, dalam usul fikih itu kaitannya dengan industri itu adalah
hukmul masna yakhudu hukmal madah allati yasna'uha. Hukum pabrik atau kilang mengikuti hukum barang yang diproduksinya dalam kepemilikan dan produksinya. Jadi kalau milik umum berarti maka industri dan alatnya itu idealnya milik umum, gitu kan. Nah, tentu kalau kita bicara terkait dengan kaidah usul ini, ya, ini kan kaidah usul ini hampir mirip dengan definisi syar'i nanti, yang harus ada rujukannya. Apa rujukan kaidah ya umum ini, kaidah usul ini yang al-hukmul masna yakhudu hukmal madah allati yasnauha, itu ada hadis yang terkait dengan khamar itu kan. Jadi ada dua hadis yang terkait dengan khamar ya. Hadis yang pertama itu adalah Rasulullah melaknat, la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyarah. Rasul melaknat dalam perkara khamar itu ada 10 kelompok. Ya, pertama yang memerasnya dan seterusnya itu kan. Dalam riwayat lain la'anallahu al-hamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulahu ilaihi. Allah melaknat khamar, minuman keras, orang yang minumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang mengambil hasil perasannya, pengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa kemudian muncul hukmul masna tadi, haram membuat pabrik minuman keras. Kenapa? Karena haram produksinya, yaitu khamrnya haram, maka produksinya dan pabriknya itu haram. Berarti pabrik itu mengikuti yang dibuatnya. Kalau yang dibuatnya haram itu haram, yang dibuatnya halal, pabrik itu halal. Nah, karena itu juga sama. Pabrik kalau yang milik umum berarti pabrik itu milik umum. Ya. Pabrik memproduksi barang milik individu berarti milik individu. Nah, dari sinilah kemudian muncul kaidah hukum, ya kaidah usul, hukmul masna yakhudu hukmal madah allati yasnauha. Dari sinilah menurut Syekh Abdul Qadir Jalum dalam kitab Al-Amal fi Daulah Khilafah, walaupun boleh alat produksi dan industri yang mengeksploitasi barang milik umum ya, itu milik negara, tapi lebih afdolnya, lebih utamanya itu adalah menjadi milik umum gitu kan. Walaupun awalnya itu adalah dialokasikan dari harta milik negara. Ya. Itu yang terkait dengan eksploitasinya ya. Jadi bisa diserahkan kepada swasta dengan skenario upah, tapi lebih utama dikelola langsung oleh negara melalui badan usaha milik umum. Itu yang poin yang pertama ya, terkait dengan milik umum, definisi dan jenisnya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatan dan pengelolaannya terkait dengan milik umum ini. Ya. Kalau kita perhatikan, pengelolaan milik umum itu tergantung karakteristik barangnya. Ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung, ada yang perlu proses produksi. Kalau yang bisa dimanfaatkan secara langsung, maka tadi langsung aja masyarakat bisa memanfaatkannya. Hutan misalnya, padang gembala, ya bisa dimanfaatkan langsung ya di harta milik umum tadi itu kan. Atau misalnya ini sumber mata air ya, dari mata air dialirkan kepada rumah-rumah penduduk gitu kan. Ini di daerah-daerah pegunungan, di saya ini masih ada juga ini ya, mata air ya. Jadi kita dapat dari gunung gitu kan, dari sumber mata air itu kan. Nah, ini bisa kita manfaatkan langsung gitu kan. Tapi ada yang masuk dalam kategori yang tidak bisa dimanfaatkan langsung, maka itu wajib dikelola oleh negara, oleh badan usaha milik negara, milik umum maaf. Dan haram ketika pengelolaannya itu diserahkan pada swasta. Nah, lalu setelah kemudian dikelola oleh negara, kemana hasilnya itu kan? Nah, ada 3 hasilnya tergantung kebijakan khalifah ya. Pertama, bisa dibelanjakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan umum ya. Jadi
alokasinya itu yang pertama apa? Pertama untuk di struktur di awal ketika kita pembahasan struktur itu ada struktur dewan atau seksi pemilikan umum ya. Baik untuk membangun bangunannya untuk bangunannya ya, merawat bangunannya, kantor-kantornya maupun yang lain-lainnya. Yang kedua bisa dibelanjakan untuk para peneliti, para penasehat, para teknisi dan para pegawainya serta yang berhubungan dengan tadi ya riset atau kemudian juga eksploitasi barang milik umum tadi. Yang ketiga bisa juga digunakan untuk membeli berbagai peralatan ya untuk membangun industri ya pemboran misalnya penyulingan minyak bumi dan gas atau smelter yang sekarang sedang heboh gitu kan. Jadi katanya ada tadi ya ekspor nikel itu meningkat melonjak, ya kan? Setelah ada kebijakan pemerintah mewajibkan membangun smelter, cuman sayang smelternya juga milik asing gitu kan. Jadi hanya ya dia membuang limbahnya di sini gitu kan. Kemudian memisahkan, tapi yang menikmati tetap aja itu kan para kapitalis. Negara hanya mendapatkan sedikit sesuai pajak dari aktivitas itu. Nah, dalam sistem Islam nanti dari Baitul Mal itu boleh digunakan untuk itu ya, untuk membangun smelter tadi dari dana milik umum. Kemudian, nah yang kedua dibagikan kepada individu rakyat. Nah, ini jadi bisa dibagikan kepada individu ya yang memang merupakan pemilik harta milik umum ya. Nah, bagaimana kemudian skenario yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya terkait dengan dibagikan itu? Apakah eh, harus dengan gratis? Boleh ya, boleh dilakukan diberikan secara gratis. Yang namanya boleh berarti bukan wajib ya, boleh gratis ya. Misalnya minyak bumi tadi ya, diberikan BBM gratis boleh. Tapi boleh juga diberikan dengan harga yang semurah-murahnya. Ya. Atau bisa juga dengan harga pasar. Tapi kalau kita lihat skenario harga yang manapun, ya, itu tetap itu hasil. Misalnya ketika dijual dengan harga pasar, keuntungannya masuk kas negara. Kenapa? Karena semuanya dikuasai oleh negara. Beda hari ini, ketika diserahkan kepada harga pasar, yang menikmati itu swasta. Ya. Yang menikmati itu adalah individu. Tapi ketika kemudian ini dimiliki oleh negara, walaupun khalifah mengambil kebijakan karena memang butuh mungkin dana ya untuk dikembalikan dalam bentuk lain, pendidikan, kesehatan misalnya, ya dijual dengan harga pasar sehingga menciptakan lebih adil menurut pandangan khalifah. Nah, boleh aja, tapi semua keuntungan itu masuk ke kas negara dan akan dikembalikan pada rakyat. Nah, yang ketiga itu adalah pembagian penggunaan harta milik umum itu yang ada di Baitul Mal tadi bisa digunakan untuk menutupi anggaran belanja negara yang pada saat ini sebenarnya dengan kondisi yang sangat kemudian modern, beragam, banyak anggaran-anggaran yang besar dan membutuhkan juga dana yang tidak sedikit. Nah, bisa aja misalnya sisanya sebagian atau bahkan nanti dikhususkan hima untuk tambang-tambang tertentu itu diserahkan khusus untuk kepentingan tertentu itu kan. Ya. Jadi berarti poin yang ketiga ini adalah penggunaan sebagian hasil tambang tadi dihima untuk kepentingan tertentu, membackup dana APBN yang besar ya, baik untuk kepentingan subsidi ataupun juga untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Di mana di kitab itu kemudian dijelaskan bahwa strategi ya, tadi kan dibahas, disebutkan strategi yang digunakan oleh negara untuk menutupi APBN yang berat dan besar ini sebenarnya tidak harus dari milik umum. Ada 3 alternatif gitu kan. Yang pertama, pinjaman dari negara asing maupun lembaga keuangan internasional. Tentu kalau ini jelas menjadi sarana penjajahan dan itu kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan. Apalagi itu dengan sistem yang di dalamnya ada bunga riba. Bahkan pinjaman luar negeri sebenarnya alat penjajahan.
Maka nggak boleh negara ketika membutuhkan APBN yang besar ya untuk tadi ya untuk subsidi atau juga kepentingan negara yang lainnya itu diharamkan menutupinya itu dengan jalan pinjaman dari negara-negara asing ataupun lembaga keuangan internasional. Nah, alternatif yang kedua inilah yang masuk dalam kategori hima tadi di pembahasan penggunaan dana ini tadi, pembagian hasil tambang dan milik umum tadi, yaitu untuk menutupi anggaran belanja negara yang besar tadi ya. Jadi dengan cara apa? Dengan penguasaan atau di sini sebutkan terjemahan bebas pemagaran, maksudnya hima oleh negara atas sebagian harta milik umum baik berupa minyak bumi, gas, alam maupun barang-barang tambang yang lainnya. Atau misalnya udah ini semua diserahkan kepada rakyat tadi ya, dibagikan, tidak dilakukan hima. Nah, sumber alternatif yang ketiga, negara mengambil zaribah untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya. Nah, tapi konsekuensinya doribah kembali kepada rakyat. Walaupun untuk doribah itu cukup hanya diambil dari orang-orang kaya saja. Tidak diminta dari orang-orang yang miskin. Nah, inilah saya kira pembahasan yang terkait dengan harta milik umum ya. Nah, di akhir bab yang terkait dengan harta milik umum itu adalah ditunjukkan dalil-dalil yang terkait dengan bolehnya negara melakukan hima atas milik umum gitu kan. Itu barangkali ya yang bisa sampaikan untuk dalil-dalil terkait dengan hima. Mungkin insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Itu barangkali Ustaz Azhar sebagai pengantar sharing diskusi kita pada kesempatan malam ini. Saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada hal-hal yang baru ya, setidaknya yang kami catat dari pemaparan Al-Ustaz Karim Nasib seputar tentang dalil-dalil tentang pembagian kepemilikan umum ya. Ada banyak dalil tadi, eh, di slide-nya ada yang tidak muncul ya Ustaz. Ya, dalil-dalilnya ada beberapa dalil tadi yang berkaitan dengan kepemilikan umum ya. Ada hadis tentang Surokau dan ternyata mekanisme yang dijelaskan di dalam kitab ini pengolahan seluruh kekayaan negara atau kekayaan tambang tadi bisa pakai jasa ya istilahnya tadi jasa ijarah pihak swasta. Ini juga bisa jadi swastanya dari luar, ya, tapi tetap akadnya adalah akad ijarah tadi yang digarisbawahi oleh Ustaz. Namun yang lebih utama adalah dikelola langsung oleh negara langsung supaya maksimal dan optimalisasi potensi negara ya. Dan yang terakhir tadi berkaitan dengan kepemilikan ini diarahkan kemana tadi ya. Insya Allah tadi memang jelas tidak muncul, ya bisa saja ini menjadi bahan diskusi kita untuk malam ini, Bapak Ibu jamaah sekalian. Untuk sesi malam ini kita buka tanya jawab di antara Bapak Ibu. Jika ada hal yang tadi masih membingungkan atau ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, bisa nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dikirimkan melalui kolom chat. Ya, nanti kami akan bacakan atau bertanya langsung kepada Ustaz berkaitan dengan tema ini ya. Oke. Kami masih tunggu pertanyaan Bapak Ibu yang sekalian. Ustaz, sembari menunggu ya pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini, kami ingin mengkonfirmasi dulu Ustaz berkaitan dengan hadis yang tadi Ustaz cantumkan. Yang Ustaz cantumkan tadi ada dalil an-nasu, kemudian ada dalil yang tadi di awalnya al-muslimun. Nah, ini bagaimana kita mendudukkannya Ustaz dalam kajian fikihnya Ustaz?
Kalau an-nasu itu kan sepertinya mencakup seluruhnya ya. Sedangkan hadis yang tadi di bawah slide tadi ada penjelasan tentang an-muslimun ya. Berarti ini kan lebih spesifik. Apakah kemudian bisa diartikan kekayaan alam yang dikasih Allah baik yang ada di ujung timur maupun di ujung barat itu khusus untuk kaum muslimin saja? Lantas bagaimana penduduk bumi ini yang non muslim? Nggak boleh nggak kira mereka itu memanfaatkannya? Kalau kita pahami dari tersebut, bagaimana mendudukkannya kira-kira itu? Ya, kalau kita lihat memang ada dua hadis tadi ya. Yang satu menggunakan al-muslimun berarti spesifik ya. Itu ditujukan pada orang-orang muslim ya, orang muslim yang tentu orang-orang yang beriman ya kan. Satu anas. Anas itu adalah eh, manusia secara umum ya, yang berarti masuk dalam kategori apa lebih luas, bukan hanya muslim tapi juga dia rakyat ya, rakyat di sebuah negeri ya, yang di dalamnya, di sebuah negara maksudnya, yang di dalamnya tentu ada muslim dan non muslim ya. Nah, kalau kita melihat dalam konteks ekonomi ya, kalau kita lihat dalam konteks ekonomi memang ada hal-hal yang orang muslim juga memiliki hak ya, yang dilindungi oleh syara itu kan, secara ekonomi itu kan ya. Tapi ada juga memang hal-hal yang terkait dengan ibadah, misalnya itu hanya spesifik muslim itu kan. Nah, kalau saya melihat eh, di sini ya, dengan hadis anasu berarti kan termasuk juga mereka juga punya hak gitu kan, non muslim pun ya. Kenapa? Karena ya selama ya nanti kan kita pembahasannya itu kan berarti pertanyaannya itu adalah apakah eh, mereka ya punya hak nggak untuk menikmati sumber daya alam yang non muslim tadi ya, itu di eh, wilayah kaum muslimin di negeri Islam ya. Nah, hukum asalnya mereka nggak boleh gitu kan, nggak boleh menikmati ya eh, kalau mereka tidak tunduk terhadap Islam ya. Makanya berarti kafir harbi ya itu tidak boleh dia kemudian mendapatkan fasilitas kecuali yang ada dalam perjanjian ya kan, negara dengan negara Islam khilafah misalnya, maka orang luar kafir harbi itu nggak boleh ya. Nah, tapi kalau kita lihat kalau mereka yang tunduk kepada eh, negara Islam atau khilafah yang disebut dengan ahlul zimmah, maka kata Rasulullah, ahlul zimmah dalam konteks ekonomi dan konteks juga terkait dengan interaksi sosial, dia juga punya hak dan kewajiban yang dalam hal-hal tertentu sama dengan kaum muslimin. Nah, maka saya melihatnya hadis yang Anas itu lebih lebih luas berarti kan. Tentu luas itu kemudian dibatasi. Jadi tidak semua manusia. Tetap aja Anas itu adalah manusia yang hidup di bawah uh, lindungan negara Islam ya, yang disebut dengan khilafah itu kan rakyat ya kan. Nah, saya lebih lihatnya ke arah sana. Jadi manusia dalam arti ini adalah bersifat umum, milik bersama nas itu ya. Nah, sementara al-muslimu tadi lebih spesifik kepada umat Islam, kaum muslimin ya kan. Itu saya kira ya. Jadi kalau kita lihat memang pertama secara bahasa ada yang menafsirkan Anas di situ adalah al-muslimun ya kan. Sebenarnya itu kan spesifik. Kalau kita menggunakan tafsir hadis ya. Jadi kalau ada dua itu kan ada dua pendekatan menafsirkan dengan tadi oh, Anas ini berarti sebenarnya al-muslimun. Atau yang kedua itu kan Anas di situ adalah ya, manusia yang hidup berada di wilayah situ gitu kan. Dan di wilayah itu kan faktanya di dalam wilayah kaum muslimin ada juga yang non muslim, yang ahlul zimah tadi. Dan ahlul zimah pun, ahlul zimah dia punya hak juga kalau kaitannya dengan ekonomi itu kan.
Mereka juga wajib mendapatkan fasilitas itu. Nah, berarti ini Anas di sini lebih umum dibandingkan dengan al-muslimun, tapi tetap dibatasi dengan tadi. Mereka yang hidup dan tunduk dan patuh ya terhadap syariat Allah, aturan Islam, itulah yang disebut dengan ahlu zimah. Itu ya sementara ya, Ustaz Azhar. Oke, syukran Ustaz. Sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz di kolom chat kita. Ada dari Ibu atau Mbak Anissa ya. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana dengan pulau-pulau kecil? Apakah masuk kategori harta milik umum? Bagaimana Ustaz? Tanggapan Ustaz? Ya, ini kan kalau kita bicara pulau ya, tergantung di dalamnya itu kan seperti tanah ya. Pulau itu kan hamparan tanah ya. Hamparan tanah yang kalau ya mungkin cuma sehektar 2 hektar, ya bisa aja itu kemudian dimiliki oleh individu gitu kan. Ya. Tapi kalau di situ ada potensi yang besar, tambang misalnya itu kan, itu nggak boleh juga itu kan, itu dimiliki oleh individu itu kan. Jadi kalau kita lihat kembali ke tadi ya, ada dua kita lihat. Pertama kalau hanya sekedar pulaunya itu hanya sekedar hamparan tanah aja, tidak ada potensi tambang di dalamnya itu kan yang tak terbatas tadi, maka itu ya bisa saya kira dimiliki oleh individu itu kan. Tapi kalau di sana adalah, nah itu tadi karakteristiknya, apakah pulau itu walaupun kecil strategis enggak itu kan, itu menjadi daerah lintasan atau tidak misalnya. Nah kalau misalnya itu adalah pulau walaupun kecil itu masuk dalam kategori sarana umum yang dibutuhkan oleh semua orang untuk lewat situ, ya itu nggak boleh juga kemudian dimiliki oleh individu. Ya. Tapi harus masuknya berarti sarana umum. Jadi kita harus melihatnya fakta dari pulau kecil tadi. Kalau kecil tadi ada itu merupakan sarana umum milik umum ya, karena memang daerah lintasan misalnya, maka itu bisa harus menjadi milik umum gitu kan. Tidak boleh kemudian dimonopoli. Tapi kalau itu bukan sarana umum yang memang cuma luasnya ya 1 hektar 2 hektar, tidak ada keistimewaan apapun dari sisi lokasi dan yang lainnya, ya tidak ada tambang dan sebagainya, ya itu bisa masuk dalam kategori milik individu, milik eh, perorangan ya kan. Kenapa? Karena memang sedikit ya. Sama seperti hutan ya kan. Hutan kan sebenarnya hutan dengan perkebunan hampir sama itu kan. Tapi kalau perkebunan yang luasnya kecil ya itu boleh kan dimiliki oleh individu. Individu boleh dia punya punya hutan karet misalnya 1 hektar 2 hektar gitu kan. Atau hutan jati misalnya dia tanam gitu kan. Boleh kan. Tapi kalau yang kemudian sudah terhampar luas ya kan, yaitu kemudian tidak diperbolehkan dimiliki oleh individu kalau hutan yang luas tadi gitu kan. Tapi ketika hutan itu kemudian sudah diambil ya kan, dieksploitasi ya, kemudian jadi lapangan ya kan, kemudian sudah ditanam ulang gitu kan, misalnya itu kan. Nah, itu berarti sudah berubah menjadi perkebunan. Nah, kebun itu akhirnya bisa dimiliki oleh individu. Itu barangkali ya. Ya, mungkin berkaitan dengan yang berkembang Ustaz di negeri ini, pulau-pulau pada dijual kepada swasta Ustaz. Ada kaitannya. Itu yang jelas itu kalau kalau itu kan nanti ada kaitannya dengan letak yang strategis atau dimanfaatkan tadi kan ada di situ ada ada masuk kategori sarana umumnya enggak misalnya. Ada keistimewaannya enggak yang itu memang dibutuhkan oleh semua orang gitu kan. Nah, itu tadi kalau itu masuk dalam kategori sarana umum ya, ya saya kira nggak boleh dimiliki oleh individu ya. Nah, tentu kalau konteksnya misalnya, apalagi ya walaupun pulau-pulau kecil, tapi itu di daerah perbatasan ya, misalnya ya, yang itu kemudian menjadi titik masuk misalnya asing, ya itu jelas nggak boleh, itu diserahkan dimiliki oleh individu. Gitu kan. Cuman kan untuk menentukan tadi ya, menetapkan kecil itu berapa sih? Nggak ada secara jelas itu kan bahwa kalau individu misalnya kan. Sama tadi. Jadi nanti
diserahkan kebijakan pada khalifah. Seperti tadi kan dalam hadis itu kan bersifat umum. Tambang yang depositnya kecil itu boleh dimiliki individu. Pertanyaannya itu kan, tambang yang depositnya kecil itu kalau misalnya ya emas itu berapa depositnya itu sehingga masuk dalam kategori kecil. Misalnya minyak bumi ya, gas misalnya berapa metrik misalnya itu yang atau apalah ukuran gas kilogram misalnya berapa misalnya yang itu masuk dalam kategori milik individu sehingga disebut kecil. Nah, ini tentu membutuhkan kajian ya kan. Kajian yang nanti khalifah berdasarkan kajian tersebut akan menentukan batas minimal ya yang itu masuk dalam kategori milik umum atau batas maksimal satu deposit ya deposit tambang yang itu bisa dimiliki oleh individu. Nah, ini nanti akan ahlul khubroh istilahnya itu. Nah, begitu juga saya lihat tadi ya, Tadasar, terkait dengan pulau kecil. Pulau kecil itu definisinya berapa luasnya gitu kan, potensinya apa aja gitu kan. Yang itu mungkin nanti boleh dimiliki oleh individu gitu kan. Nah, itu barangkali ya. Jadi tetap aja nanti penentuannya itu adalah wewenang khalifah untuk menentukan apakah pulau itu kecil atau besar gitu kan sehingga masuk milik individu atau milik umum gitu kan. Sama juga tadi tambang itu besar atau kecil sehingga boleh milik individu atau milik umum nanti akan tertuang dalam kebijakan khalifah ya yang akan ditabani yang ditetapkan oleh khalifah yang didasarkan atas pertimbangan tentu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu barangkali ya. Alhamdulillah, jelas Ustaz. Mudah-mudahan ini juga cukup tergambar ya buat jamaah sekalian. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Siap. Dari pertanyaan Ibu Hasna Johan. Ini sepertinya ada kaitan juga tadi yang baru Ustaz sampaikan. Bismillah, Afwan Ustaz, bagaimana bila tanah turun-temurun atau warisan keluarga yang telah lama dimiliki setiba diakui atau diklaim pemerintah mungkin ya, karena diketahui terdapat kandungan tambang, di sini disebut batu bara di dalam tanah warisan tersebut. Pertanyaannya Ustaz, apakah keluarga yang berhak mengelola tambang tersebut ataukah pemerintah yang mengambil alih tanah tersebut? Ini mungkin statistik ya, kalau memang ada begitu Ustaz, gimana? Kalau dalam Islam jelas nanti ya, kalau itu masuk ya misalnya di tanah perorangan ya, di tanah perorangan yang dimiliki secara turun-temurun, ternyata ditemukan potensi tambang emas, tambang batu bara yang tadi potensinya itu adalah besar ya kan, ya depositnya besar. Maka dalam pandangan Islam itu nanti ya itu tambang itu akan menjadi milik umum ya. Nah, berarti nanti orang tersebut akan direlokasi gitu kan. Tapi kalau ternyata kecil, ya itu diserahkan ya kepada individu itu kan. Jadi itu ya batasannya itu kan. Nah, kalau sekarang kan memang nggak pakai aturan Islam seenak mereka aja gitu kan, ya kan. Bahkan yang punya negara aja diserahkan ke swasta gitu kan. Yang individu juga bisa dipaksa diserahkan ke negara yang nanti diserahkan ke swasta sebenarnya itu kan. Karena kadang-kadang rata-rata dirampas seperti itu kan. Jadi kalau menurut Islam nanti akan dicek dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya tanah itu kan tanahnya jelas tanah milik individu kan, ya tanah milik individu itu kan. Tapi kalau ternyata di situ ada deposit yang besar, ya nantinya kan akan kelihatan kan. Kalau namanya tambang itu kan nanti akan kedalamannya, kemudian juga mungkin melebar ke kiri, melebar ke kanan, ya kan? Yang bisa aja akhirnya itu adalah berhadapan dengan tanah kosong, misalnya. Ternyata itu satu rangkaian, ya kan? Satu rangkaian dengan tanah yang dimiliki oleh keluarga tadi, misalnya. Kan ada istilahnya itu jalur jalur apa ya? Jalur tambang gitu kan, gunung tambang gitu kan. Misalnya itu bagian sebagiannya itu sebenarnya sudah dimiliki oleh keluarga itu kan. Nah, ya nanti tentu ya kalau itu masuk dalam kategori tambang yang jumlahnya besar, ya itu akan dikelola oleh negara.
Tapi tentu nggak akan istilahnya ganti rugi itu kan. Yang ada itu ganti untung gitu kan. Pasti pemilik tanahnya itu akan direlokasi ya ketika tambang itu kemudian akan dieksploitasi untuk kepentingan umum ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi itu kan. Kalau hari ini kan banyak yang terjadi itu kan tadi kan, bukan kepentingan negara. Kepentingan negara itu jadikan dalih aja itu kan. Jadikan dalih sehingga tanah masyarakat dirampas seperti yang terjadi di Wadas itu kan di daerah Jawa Tengah ya. Itu kan sebenarnya penyerobotan tanah milik individu ya. Karena di situ ada kepentingan oligarki swasta yang kemudian akan dibangun ya kan. Akhirnya kemudian masyarakat diusir. Nah, dalam Islam jelas itu nggak boleh gitu kan. Jadi ketika akan mengeksploitasi ya tambang ya, itu juga harus memperhatikan lingkungan dan kemaslahatan umat. Kenapa? Karena tadi eksploitasi tambang itu sebenarnya untuk kepentingan umat ya kan, kepentingan rakyat. Kalau rakyat yang jadi korban, ya tentu ini menyalahi syariat itu sendiri gitu kan. Jadi nanti banyak pertimbangannya dalam Islam. Walaupun misalnya di situ ada potensi tambang yang besar, tapi kalau di situ ada doror, maka bisa aja ya. Khalifah kemudian tidak mengizinkan untuk eksploitasi tambang di daerah itu gitu kan. Itu ya barangkali ya. Oke, alhamdulillah cukup jelas ya jawaban dari pertanyaan Ibu Hasna Johan oleh Ustaz tadi ya. Kemudian masuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini pertanyaan dari Ibu atau Mbak maksudnya kalau masalah Mas Ruro. Ya. Mudah-mudahan memang wanita ya. Mas Ruro, Afwan bertanya, kalau fakta gumuk bagaimana Ustaz? Pernah dengar Pak? Saya masih nggak ngerti gumuk itu apa, Ansar? Mungkin bahasa Iya, Medan apa? Bahasa mana? kurang tahu saya ini. Gumuknya. Boleh Gumuk itu konfirmasi apa? lagi Tanah, tanah apa? Tanah timbul atau gimana, Bu? Atau yang bertanya siapa tadi? dari gunung kecil Ustaz. Oh, gunung Gunungan, kecil. bukan yang kecil ya. Cuman memang ini perlu penggalian fakta sepertinya. Tapi beliau bertanya nih Ustaz, di tempat beliau katanya banyak sekali tanah-tanah yang seperti gunung itu diperjualbelikan untuk bisnis properti ya. Dampaknya, Pengurukan ya. ya dampaknya kekeringan dan banjir bagi masyarakat sekitar. Nah, ini gimana Ustaz tanggapan Ustaz? Iya, makanya tadi ya ini sama dengan pertanyaan tadi ya, dengan pulau, gunung-gunung kecil ya kan. Itu kan eh intinya kalau kita lihat kan eksploitasi sumber daya alam ya, baik milik individu maupun milik umum itu kan, tetap yang menjadi titik perhatian itu adalah kemaslahatan umum gitu kan. Kemaslahatan umum gitu kan. Sehingga nanti kalaupun misalnya itu masuk dalam kategori milik individu, ketika kemudian dieksploitasi, itu akan membahayakan masyarakat, maka negara bisa melarang gitu kan. Melarang untuk mengeksploitasi. Nah, lalu bagaimana? Dia akan butuh misalnya. Ya negara akan memberikan ganti itu kan, kompensasi itu kan. Beda dengan sekarang kan, kadang-kadang kan, ini nggak boleh itu kan, tapi rakyat tidak diberi solusi gitu kan. Misalnya itu kan, nggak boleh ngambil kayu dari hutan. Minyaknya dimahalkan gitu kan. BBM-nya mahal, minyak tanah mahal. Ayo apa? Ya masyarakat merambah hutan lah gitu kan. Nah, nanti dalam Islam nggak akan terjadi seperti itu gitu kan. Jadi ketika misalnya tadi ada kebutuhan terkait dengan tanah ya, untuk nguruk misalnya ya, untuk meratakan ya kepentingan perumahan misalnya itu akan tadi harus dikaji madorot dan maslahatnya ya bagi masyarakat yang lain ya. Kalau itu membuat doror, maka itu harus dihentikan atau diambil yang dorornya paling kecil gitu kan. Gitu kan. Kalau terkait dengan doror. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi alternatif yang lain, misalnya harus tanah di situ diambil untuk nguruk, ya, berarti harus diantisipasi dampak negatifnya agar tidak kemudian merugikan masyarakat situ atau juga masyarakat secara keseluruhan. Jadi prinsipnya kembali sebenarnya ya baik itu milik individu, apalagi milik umum itu kan dan milik negara
tetap ketika eksploitasi ya, baik tambang atau tanah tadi itu kan, tetap yang harus kemudian dikedepankan itu adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan jamaah itu kan. Jadi walaupun milik individu misalnya nggak boleh gitu kan, itu dia ya ini kan tanah saya, lahan saya, terserah saya. Ternyata walaupun itu milik dia, kalau itu misalnya dieksploitasi itu akan mengakibatkan doror kepada masyarakat yang lainnya. Nah ini nggak boleh juga gitu kan. Walaupun dengan alasan ini hak saya gitu kan. Nah tapi kan tadi berarti negara harus memberikan solusi kan. Misalnya karena dia memang butuh itu kan. Nah, nanti negara akan memberikan eh, solusi yang terbaik untuk kemaslahatan semua gitu kan. Jadi itu ya. Jadi prinsipnya di dalam Islam itu kan tadi eksploitasi sumber daya alam ya, baik milik individu maupun milik umum dan milik negara itu kan untuk kemaslahatan umat. Karena itu kalau itu bukan kemaslahatan yang didapatkan, justru kerusakan ya, umat secara umum gitu kan. Ya, maka ya itu harus dihindari gitu kan. Ya. Walaupun toh pada akhirnya kan gitu kan, yang namanya pembangunan, ya, eksploitasi ada dampak positif, ada dampak negatif pasti ada itu kan. Nah, tapi kalau kita lihat nanti yang harus dikaji oleh negara itu tadi, ya, selama kemudian masih ada alternatif ya, yang itu bisa dihilangkan dampak negatifnya, ya ambil yang kemudian tidak ada dampak negatif terhadap masyarakat. Kalau misalnya tidak ada alternatif lain, karena memang sudah penduduknya membludak gitu kan, sudah banyak gitu kan, kebutuhan juga semakin besar, ya berarti dicarilah kemudian alternatif yang aman, alternatif yang zorornya itu kemudian lebih sedikit dibandingkan dengan alternatif yang lain, harus dicari gitu kan. Dibuatlah teknologi yang secanggih mungkin. Misalnya hari ini gitu kan, kalau kita lihat kan sudah mulai kan ada eksplorasi tambang ya, tapi dengan cara disedot dari bawah sehingga tidak harus seperti tadi kan Freeport digambarin itu kan sampai seolah-olah gunung diteruk gitu kan. Sekarang itu ada katanya teknologi yang di atasnya itu aman gitu kan, jadi disedot dari bawah. Nah tapi ini juga harus diperhatikan, jangan sampai juga ambruk gitu kan, disedot di bawah kemudian ambruk. Nah itu juga harus diperhatikan. Ini kan kaitannya dengan teknologi ya. Disinilah nanti tantangan-tantangan bagi ilmuwan muslim itu kan, untuk kemudian mengeksploitasi sumber daya alam ini, didapatkan tambangnya, didapatkan bahan yang dibutuhkannya, tapi dengan risiko kerusakan yang minimalis ya kan. Nggak sekarang gitu kan. Sekarang itu kan eksploitasi yang penting untung ya bagi mereka, dampak bagi masyarakat nggak peduli ya. Kenapa? Karena prinsip yang mereka lakukan itu kan ala kapitalis, keuntungan yang sebesar-besarnya itu kan. Itu yang terjadi hari ini kan. Ya, sehingga rakyat yang dirugikan. Nah, mereka enak aja kemudian menikmati untung. Kayak di daerah Kalimantan itu ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, mereka apa istilahnya, babat hutan itu kan, kemudian ditanami oleh sawit ya kan, mereka ongkang-ongkang kaki aja di sana nerima setoran ya. Jadi babatnya hutan dapat untung gitu kan, setelah itu kemudian sawit mereka juga untung gitu kan, yang rugi siapa? Rakyat ya kan, ya, yang untung siapa? Para kapitalis dan agennya itu kan yang ada di pemerintahan atau di legislatif ya, yang sering saya sebut londo irengnya yang diuntungkan ya penjajah dan londo irengnya. Rakyat itu kemudian dikorbankan, ya kan. Inilah yang terjadi hari ini. Jadi pembangunan itu adalah bukan untuk kepentingan rakyat, pembangunan itu lebih ditujukan untuk kepentingan para kapitalis, ya kan. Rakyat kemudian dieksploitasi, termasuk juga sumber daya alamnya. Inilah yang paradigma hari ini, pembangunan hari ini dalam sistem kapitalis. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nah, masih ada satu lagi nih, Ustaz. Mohon izin waktu kita. Ya, Sepertinya ini pertanyaan terakhir. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Pertanyaan kita cukupkan. Ini yang terakhir. Mudah-mudahan nanti pekan depan kita buka lagi sesi kita jawab di sesi yang berbeda ya. Dari Pak Khairul Ihsan. Nah, ini mohon penjelasannya, Ustaz. Apa hukumnya membeli atau memanfaatkan tanah garapan, Ustaz? Hanya mungkin HGU. ya, mungkin kita harus telusuri dulu ya asal-usul tanah garapan itu. Kalau di dalam Islam itu kan tanah itu intinya ada dua kan.
ada tanah milik negara yang disebut dengan tanah kharojiyah, ada tanah yang manfaat dan zatnya itu milik individu yang disebut dengan tanah usyriyah. Nah, kalau kemudian tanah garapan itu mirip kalau kita analogikan dalam konsep hukum Islam itu adalah sebenarnya tanah milik negara yang itu kemudian oleh negara ya, zatnya milik negara ya, tapi manfaatnya milik individu. Ya. Nah, manfaatnya milik individu. Nah, tapi dalam pengelolaannya, dalam muamalah terkait dengan tanah kharojiyah ini yang zatnya milik negara tapi manfaatnya milik individu, sebenarnya sama aja dengan tanah usyriyah itu kan. Boleh diperjualbelikan, tapi juga haram dikelola dengan cara disewakan. Haram dikelola dengan cara dibagi hasilkan. Kalau itu tanah pertanian ya. Tapi kalau misalnya bukan tanah pertanian, ya boleh disewakan sebagai lahan parkir, gudang gitu kan. Nah, kalau pertanyaan tadi, bagaimana kemudian memperjualbeli tanah garapan? Ya tadi pertanyaan saya, tanah garapan yang dimaksud itu adalah kalau fakta sekarang itu kan biasanya tanah negara ya. Tanah negara yang kemudian disewakan. Kalau disewakan jelas nggak boleh itu kan. Ya, tapi biasanya yang terjadi itu adalah tanah negara dibagikan kepada masyarakat. Nah, oleh masyarakat kemudian diperjualbelikan deh kan. Nah, ini tentu ya kita harus lihat dulu asal usulnya tadi gitu kan. Ya. Nah, ya, mungkin kalau supaya lebih jelas yang dimaksud dengan tanah garapan yang dimaksud itu yang seperti apa gitu kan. Tapi kalau tanah garapan dalam artian sekarang itu kan banyak di daerah saya itu misalnya banyak tanah-tanah milik perhutani itu kan. Iya. Nah, oh ini ya tanah dijual untuk dibangun rumah dijual oleh oknum PTPN. Yang jelas nggak boleh itu kan. Kalau oknum itu kan. Jadi jelas berarti akan milik negara. Milik negara itu tidak boleh kemudian dijual oleh individu, oleh oknum, gitu kan? Yang harus menjual atau menyerahkan itu negara resmi, itu kan? Jadi kalau misalnya dia dilakukan oleh oknum, yaitu korupsi namanya itu kan, korupsi ya untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Tentu ini tidak diperbolehkan, ya kan? Ya itu ya. Nah. Lalu eh bagaimana kemudian kita memperjualbelikannya? Ya, karena memperjualbelikan sesuatu yang bukan milik kita, ya itu nggak boleh gitu kan. Berarti kalau seperti itu ya. Kecuali memang resmi dari negara itu kan. Negara ini akan membagikan ini karena sudah ini dibiarkan nganggur aja jadi lahan kosong. Karena memang banyak juga di daerah saya itu dialihfungsikan tuh kan dari karena dianggap mungkin teh itu sudah tidak produktif lagi gitu kan. Akhirnya kan berapa hektar dikelola oleh negara juga nggak mungkin. Nah, oleh negara kemudian diberikan kepada swasta itu kan. Nah, dengan kompensasi misalnya mau dibangun eh, rest area, dibangun tempat wisata misalnya. Ya, biasanya itu kan disewakan oleh negara gitu kan. Nah, itu sah-sah saja gitu kan ya negara kemudian memungut ya kan pendapatan tapi tadi sewanya itu bukan untuk pertanian tetap aja kalau untuk pertanian tidak diperbolehkan ya kan misalnya digunakan untuk tadi ya lahan parkir tempat wisata yang bukan pertanian nah itu ya silakan itu kebijakan negara selama itu adalah untuk kepentingan negara bukan oknum ya tapi kalau untuk oknum tetap itu masuk dalam kategori ya korup menurut saya gitu kan atau penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Nah, kalau ini zalim juga kalau pertanyaan dari Ibu Ustazah Masruro. Tanah individu karena tidak bayar pajak gitu kan lalu diambil dan diberikan kepada ormas pendukung ya itu mah udah memang kezaliman berlipat ya kan yang dilakukan oleh negara. Mengambil pajak zalim harusnya kan kenapa rakyat nggak bayar pajak karena mungkin nggak mampu ya harusnya dibebaskan ya kan. Ya. Ini malah kemudian dijabel tanahnya. Ini kan kezaliman yang luar biasa saya kira. Kalau terjadi seperti itu ya. Jadi rakyat sudah betul-betul kemudian dihimpit dengan berbagai kesulitan. Ya, kezaliman dengan kezaliman. Ini yang terjadi. Kalau seperti itu ya. Wallahu alam.
Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin ini terakhir nih Ustaz, karena ini ada tanggapan beliau kalau sudah terbeli gimana nih solusinya Ustaz? Kalau Jika sudah terbeli Ustaz, tanah tadi, garapan tadi, gimana solusinya Ustaz? kalau sudah terlanjur dibeli dan dibangun rumah bagaimana Ustaz? Ya itu kan kalau awalnya hukumnya itu nggak tahu gitu kan. Ya, berarti kan sebenarnya legal. Kalau misalnya apa istilahnya itu nanti kan diuruskan. Ya, selama itu kan sebenarnya kalau itu awalnya tanah negara, harusnya kita dapatkan itu kan tidak harus beli kan. Negara bisa aja ngasih gitu kan. Nah, bisa jadi sebenarnya oleh negara itu karena faktanya saya juga sering dapat faktanya itu kadang-kadang diberikan oleh negara itu, gitu kan. Silakan garaplah, silakan manfaatkan, gitu kan. Nah, cuman oleh oknum ini biasanya diperjualbelikan, gitu kan. Saya pernah dengar juga itu kan. Sebenarnya ini akan dibagi-bagi kepada ada mungkin kepada tokoh, gitu kan, yang dianggap kemudian berjasa diberikan misalnya ya di salah satu kampus gitu kan itu dapat 300 hektar misalnya di daerah perkebunan itu diberikan untuk bangun kampus gitu kan sebenarnya diberikan ya kan paling diurus apa urus administrasi. Nah ini kemudian oleh dia dijual oleh oknum itu kan ya mudah-mudahan yang berdosanya oknum yang menjualnya sebenarnya kan inginnya itu diberikan kepada masyarakat ya kan itu barangkali ya Allah alam itu kan mudah-mudahan ya memang itu bukan bukan tadi ya menjual milik negara. Emang oleh negara itu akan diberikan, cuman ada oknum yang kemudian akhirnya memperjualbelikan. Negara ingin memberikan fasilitas nih kepada rakyat nih, karena ini daripada tidak dimanfaatkan silahkan, ya kan. Ya. Nah, maka kita membelinya yaitu eh, berarti oknum yang berdosanya mudah-mudahan karena memang kita nggak tahu kebijakan negara itu memang mau diberikan atau dijual dengan harga tertentu itu kan. Nah, harusnya sebelumnya ya, tapi karena ini sebelumnya itu tanya ini beli resmi atau ini kebijakan pribadi misalnya oknum ini kan. Harusnya. Tapi kalau sudah ya apapun apalagi kalau legal misalnya ada surat-suratnya ya mudah-mudahan itu kan yang berdosa itu adalah oknum yang memperjualbelikannya. Tapi kalau memang tadi memang oleh negara diperintahnya juga dijual ya ya itu kebijakan negara yang saya kira boleh negara menjual tanah yang masuk kategori miliknya gitu kan. Itu barangkali ya. Ya, alhamdulillah. Kami rasa cukup Ustaz dari tanggapan dari seluruh jawaban pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi sudah dijawab oleh Ustaz. Ya, mungkin pertanyaan Pak Khairul Iskan tadi ini ditegaskan kembali, coba diurus kembali Pak, kalau memang sudah keluar berarti itu tidak bisa menjadi hak legal yang resmi ya. Tadi ini seperti hal yang perlu diurus lah ya supaya nanti tetap aman, tidak ada hal-hal yang kerusuhan di belakang hari mudah-mudahan. Eh, Mudah-mudahan Bapak Ibu pertanyaan tadi sepertinya nggak ada lagi yang tertinggal dan sudah cukup jelas. Untuk closing statement Ustaz, sebelum kita tutup ada yang disampaikan sebagai penutup untuk sesi malam ini? Ya, jadi harta milik umum ini itu salah satu pendapatan Baitul Mal yang saya kira cukup signifikan dah. Apalagi hari ini kalau kita saksikan ya. Kalau ini dikelola oleh negara harta milik umum ini, maka ya sebagian besar Baitul Mal APBN Indonesia itu tidak akan tergantung kepada utang dan tidak akan tergantung kepada pajak. Tapi hari ini karena sistem yang digunakan sistem kapitalis maka ya harta milik umum yang harusnya dikelola oleh negara untuk rakyat sekarang dijual dengan murah pada swasta itu kan diobral ya kan akhirnya yang menikmati adalah swasta para kapitalis rakyat justru dibebani dengan berbagai pungutan sebagai pengganti dari pendapatan yang harusnya bersumber dari milik umum justru negara malah mengalihkan kepada pajak. Ini saya kira kezaliman yang nyata. Mudah-mudahan pembahasan ini menyadarkan kita dan juga menjadi bahan bagi kita untuk kontak, menyadarkan rakyat, masyarakat, kalau syariat Islam diterapkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam milik umum ini, insya Allah ya Allah akan memberikan eh,
kemaslahatan syariat Islam akan memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat. Itu barangkali ya. Karena itu mari kita terus suarakan, terus perjuangkan agar syariat Islam ya di bidang ekonomi, lebih spesifik lagi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ya, tambang dan sejenisnya, harus kita dorong dikelola oleh negara untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan para kapitalis. Itu barangkali ya. Terima kasih.